Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat PMI Banyuwangi di podcast pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Kalau sebelumnya kita udah ngobrol dengan Biro Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi, ngomongin beberapa aspek strategis, langkah-langkah Biro Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi kemarin. Hari ini kita akan ngobrolin soal kaderisasi karena kebetulan juga hari ini sudah datang teman-teman dari Biro Kaderisasi. Ada sahabat Hambali selaku koordinator Biro Kaderisasi dan Pengembangan Intelektual, kemudian ada sahabat Diki sebagai anggota dari tim kaderisasi. Sahabat-sahabat, berbicara tentang kaderisasi, PMI sebagai organisasi intelektual, kaderisasi menjadi sentral dibahas karena ini berkaitan dengan SDM-nya teman-teman, SDM-nya sahabat-sahabati PMI khususnya di Banyuwangi. Sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat Hambali dan juga sahabat Diki akan ngobrol ngomongin panjang soal kaderisasi PMI di Banyuwangi. Oke, tak perlu panjang lebar untuk pembukaan kali ini karena seiring berjalannya waktu nanti kita diskusi santai yang nggak perlu tegang karena memang podcast ini tidak terkonsep tapi insya Allah pembahasannya menarik begitu ya. Oke. Ya, mungkin untuk mengawali pembicaraan kita, mungkin akan diawali oleh Ketua Biro Kaderisasi. Bagaimana sih perkembangan kaderisasi PMI di Banyuwangi sejauh ini? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Hasan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat PC PMI Banyuwangi. Di sini kita kebetulan sedang ngumpul bareng di Mabes Pergerakan PC PMI Banyuwangi dan ini ada sebuah ide dari sahabat-sahabat untuk ngomongin diskusi tentang PC PMI Banyuwangi, tentang perkembangan, tentang kaderisasi. Dan tadi setelah kita ngobrol-ngobrol enak, ternyata kita punya ide, kayaknya lebih enak lagi kalau kita buat podcast kita live streaming di Instagram cabang. Jadi gini Mas Hasan, ngomong-ngomong tentang kaderisasi PC PMI Banyuwangi, kita alhamdulillah sampai detik ini kita di PC PMI Banyuwangi ada 8 komisariat. 8 komisariat yang kebetulan ada 1 komisariat persiapan yang baru saja kita bentuk setelah kepengurusannya sahabat Farid. Jadi sahabat Farid ini luar biasa. Setelah beliau terpilih menjadi Ketua Umum PC PMI Banyuwangi sahabat Hasan, dalam waktu beberapa minggu, beberapa bulan kita bisa mendirikan komisariat baru sahabat Diki. Dan istilahnya di PMI itu pemekaran. Ya, pelebaran sayap. Jadi sebelumnya kita ada 7 komisariat yang ada di PMI Yaida Blok Agung, Ibrahim Genteng, di Staidu Muncar, Untak Banyuwangi, Uniba, Setes dan juga Stip Ubi. Dan kebetulan di Banyuwangi ini sendiri ada kampus yang berbasis kesehatan sahabat Hasan, yaitu kampus Setikes Rustida yang ada di Glenmore. Jadi sebelumnya sahabat Diki kita tahu bahwasannya kepengurusan cabang sebelum-sebelumnya sudah berusaha untuk memasuki kampus Rustida itu sendiri. Tapi masih belum ada perkembangan sampai domisionernya sahabat Rohman. Nah, dan setelah sahabat Ketum Farid itu naik di kepengurusan cabang dan menjabat sebagai ketua umum, alhamdulillah kita bisa mengeksekusi kampus Rustida dan alhamdulillah sahabat Diki kita sudah bisa masuk di situ. Dan kebetulan kemarin pas waktu kita ngadain mapaba di sana kita mendapat 46 anggota yang kita baiat dan resmi menjadi anggota PMI, yaitu sahabat Hasan, sahabat Diki.
Jadi kita berbicara tentang pelebaran PMI Banyuwangi pada hari ini, kita dari tim kaderisasi cabang masih memikirkan bagaimana caranya PMI Banyuwangi bisa lebih berkembang lagi, baik dalam segi kuantitas dan juga kualitas. Kita kan tahu ada beberapa komisariat memang berbasis Islam, yang berbasis pondok, sehingga pelebaran sayap kita di kampus-kampus tersebut sangatlah cepat karena memang basisnya basis NU, sahabat Diki. Tapi ada juga kampus-kampus yang mana di sana berbasis umum seperti komisariat Untak dan juga komisariat Uniba, sahabat Diki. Jadi kita kalau ngomongin masalah kuantitas anggota di dua kampus itu emang agak sedikit ada terkendala, sahabat Diki. Nanti kita bisa berbincang-bincang masalah ini, kayaknya menarik. Gimana kita bisa mendapatkan kader dan anggota dalam segi kuantitas, strateginya nanti. Kalau kita ngomongin kualitas kader, saya yakin di semua kampus di Banyuwangi yang sudah ada PMI-nya, kadernya sudah luar biasa. Untak, meskipun sahabat-sahabat dari Untak itu minoritas, sahabat Hasan, tapi luar biasa itu. Kualitasnya semuanya luar biasa, sahabat Diki. Bisa kita tahu. Bahkan sekarang ketua wakil 1 PMI Banyuwangi, ketua kaderisasinya sahabat Ando itu dari Untak. Dari Untak juga, sahabat Hasan. Dan beliau itu luar biasa, untuk keilmuannya sangat luar biasa. Jadi untuk kita bisa mengkolaborasikan antara kuantitas dan kualitas ini, nanti kita bicarakan. Di sini juga ada anggota tim kaderisasi, ada sahabat Diki nanti yang akan membahas tentang permasalahan intelektual dan kuantitasnya luar biasa ini. Ini sahabat Diki. Jadi di biro kaderisasi itu ada 3 anggotanya. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua koordinator kaderisasi dan intelektual, dan sahabat Diki ini sendiri menjadi anggotanya. Dan alhamdulillah beliau ini sangat semangat untuk menjalani proker-proker cabang gitu, sahabat. Jadi untuk pengantarnya dari saya seperti itu. Di Banyuwangi ini ada 8 komisariat dan ada 1 yang masih persiapan. Dan ini kita tetap kawal terus, sahabat-sahabat, terus tidak, ini tetap kita dalam pantauan cabang. Dan kebetulan saya sendiri diamanai oleh sahabat Farid untuk bisa mengawal terus sahabat-sahabat Stikes. Dan tentunya ini bersama-sama sahabat-sahabat semuanya. Jadi nggak bisa kalau saya sendiri, sahabat Hasan. Ya gitu. Ini mungkin sedikit pengantar dari saya tentang PC perkembangan kaderisasi di PMI Banyuwangi. Masalah kuantitas, masalah kualitas, saya rasa akan kita sambung-sambung dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Oke, siap. Silakan, sahabat Hasan. Sangat menarik ya ketika tadi disampaikan bahwa kepengurusan yang hari ini dipimpin oleh sahabat Farid sudah berhasil membuat komisariat baru gitu. Apa istilahnya? Pemekaran komisariat baru. Sangat menarik karena sependek sepemahaman saya bahwa kampus di Banyuwangi itu ya lumayan juga gitu, dan ada beberapa kampus yang belum masuk PMI di dalamnya. Seperti yang kita tahu, mungkin ada di Poltek yang masih belum, terus ada di Airlangga, kemudian ada di Stikes Banyuwangi Kota, dan adalah kampus-kampus lainnya. Ya itu seperti yang disampaikan oleh sahabat Hambali dengan semangatnya tadi, dengan membuka pelebaran sayap tadi organisasi di kampus Stikes Rustida. Saya berharap bahwa kampus-kampus yang belum ada komisariatnya atau belum ada PMI-nya ini untuk dikawal seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan juga ke sahabat Diki, ya karena saya tahu bahwa kaderisasi itu berbarengan gitu, Pak. Betul sekali. Mulai kemarin saya perhatikan beberapa, melihat juga teman-teman yang ke Rustida, kemudian beberapa mengawali agenda kaderisasi di komisariat berbarengan gitu. Gimana perkembangannya sahabat Diki di beberapa komisariat kemarin? Apa saja gitu loh yang dikerjakan oleh tim kaderisasi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat PMI seluruh Banyuwangi yang pada malam hari ini berkenan untuk
menonton live streaming PC PMI Banyuwangi, khususnya di tim kaderisasi dan pengembangan intelektual. Insya Allah ini kami kedepannya akan melaksanakan program-program, ya banyak program-program dari kami, termasuk mengawal dari yang kemarin habis kita dari komisariat Uniba melaksanakan PKD, dan titik fokus kita selanjutnya tetap kita mengawal PK PMI persiapan Rustida. Kemarin teman-teman ada sahabat Tupil, sahabat Hambali itu secara intens setiap malam Jumat mengadakan diskusi kepada teman-teman yang ada di Rustida, sahabat-sahabat yang ada di Rustida. Lah, jadi kita sebagai tim kaderisasi nggak bisa lepas tangan terhadap sahabat kita yang ada di situ, apalagi secara geografis letak dari PK PMI persiapan Rustida itu di ujung barat, jauh dari kota, yang nggak di tengah-tengah juga, seperti itu. Di mana lebih spesifiknya? Tempatnya itu perbatasan Glenmore dengan Kalibaru, tapi masuk ke Glenmore di daerah apa mas kemarin mas namanya mas? Di Krikilan di situ. Lah. Masuk ini enggak sih apa? Komisariat paling selatan enggak? Bukan paling barat, komisariatnya paling barat ya. Kita pemekaran lagi nih. Kalau selatan di anu deh, Blok Agung. Ya Blok Agung bisa, Muncar bisa, itu yang paling selatan. Dan kemarin saya sempat ngopi diskusi sedikit kepada Mas Tejo ya. Mungkin kita tidak asing lagi dengan Mas Tejo. Beliau itu termasuk pengacara Mas ya. Pengacara, advokat yang mendampingi kasus-kasus besar, dari kasus yang paling kecil ya sampai ke kasus yang paling besar di Banyuwangi kadang. Nah, beliau itu alumni dari Unisma Malang Mas. Nah, beliau kemarin bilang, saya itu terharu mendengar PC PMI Banyuwangi itu bisa mendirikan komisariat di Rustida, khususnya di jurusan kesehatan. Karena bahkan di Unisma itu yang basis PMI sendiri ada jurusan kedokteran itu sangat sulit untuk mendirikan rayon, sekelas rayon. Itu sudah markasnya PMI mana ya? Basisnya PMI di Unisma itu. Nah, dan di di Banyuwangi justru mendirikan komisariat. Ini sangat luar biasa, bahkan wah terharu. Kemarin saya juga ikut terharu lihat Mas Tejo seperti itu kan. Alhamdulillah. Jadi tinggal dari kita kepengurusan bagaimana kita mengawal PKPMI persiapan Rustida itu sampai definitif. Nah, jadi untuk ya mungkin dari saya itu sih. Ya kita kemarin sempat bikin kajian, terus dan ya ada 2 kader dari komisariat persiapan itu yang ikut PKD di PKD Uniba yang ketiga kemarin itu. Kayak kita ucapkan dari tim kaderisasi mengucapkan selamat kepada sahabati Ajeng dan sahabati Amanda. Luar biasa sekali. Kemarin saya sempat mendampingi juga kan di situ bagaimana mereka beradu gagasan, dialektik intelektual di sana. Dari sudah kelihatan kadernya memang potensi di situ, dan basis mereka di kesehatan. Kita selama ini sangat nggak ada bahkan nggak ada kader yang di situ berbackground kesehatan. Semoga kedepannya sahabati yang sudah PKD terutama dan seluruh sahabat yang ada di PK persiapan Rustida itu bisa terus berproses, jangan berhenti. Apalagi kalian sudah mendapat gelar, bisa dibilang gelar kader mujahid, kader pejuang. Berarti di situ di pundak kalian terdapat tanggung jawab yang besar sebagai kader di situ. Mungkin dari saya itu dulu Mas ya. Terima kasih banyak. Oke, menarik ya ketika tadi diceritakan soal komisariat persiapan Rustida, apalagi tadi disampaikan juga sama sahabat Diki bahwa ada 2 anggotanya yang sudah menjadi kader gitu loh. Iya, betul, kader mujahid. 2 sahabati ya. Saya melihat bahwa ini adalah sisi positif yang sangat luar biasa, karena ngomongin ya yang seperti yang disampaikan Mas Tejo tadi bahwa PMI untuk masuk pada
kampus-kampus yang punya disiplin ilmu seperti stikers dan lain-lain itu memang sangat sulit karena mereka difokuskan pada pembelajaran yang fokus pada jurusannya gitu loh. Artinya sangat menarik sekali ketika PCPMI Banyuwangi berhasil membuka komisariat persiapan di kampus yang punya basis kesehatan gitu loh. Dan itu aset juga buat kita gitu loh. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ketika ada komisariat pemekaran, komisariat baru seperti tersebut, ada strategi apa yang akan diterapkan oleh sahabat-sahabat dari tim kaderisasi untuk keberlangsungan PMII di Rustida gitu, di persiapan Rustida, karena ini saya yakin bahwa ini menjadi salah satu titik fokusnya teman-teman di tim kaderisasi, karena setiap komisariat persiapan, komisariat baru yang baru dibuka itu butuh pengawalan yang intens seperti itu. Ada strategi-strategi khusus enggak? Ya, terima kasih Mas Hasan, ini pertanyaannya menarik. Pertanyaannya Mas Hasan ini sebelumnya sudah pernah kita kaji Mas Hasan. Bagaimana kita bisa mengawal terus sahabat-sahabat Rustida, bagaimana terus kita mengembangkan sahabat-sahabat Rustida. Sering saya sampaikan sebenarnya ke sahabat-sahabat Rustida bahwasanya 46 anggota kemarin yang sudah dibaiat itu menjadi pondasi awal untuk PKPMI Rustida tersebut sahabat Diki. Jadi 46 ini menjadi sebuah pondasi awal yang mana setelah ini mereka akan menjadi pilar-pilar pergerakan di kampus tersebut. Dan sering saya jelaskan ke sahabat-sahabat di sana bahwasanya kita di PMI itu ada yang namanya input Mas, input, proses dan output. Hal ini menjadi sebuah menjadi sebuah pembahasan bahwasanya kalau kita ingin mengembangkan PMI di Rustida, kita harus memahami ini Mas Diki, sahabat Diki dan sahabat Hasan. Kita harus bisa memahami input, proses dan output untuk sahabat-sahabat di Rustida. Bahwasanya inputnya sendiri kita sudah mulai mengenalkan ke sahabat-sahabat Rustida bahwasanya di PMI itu tidak hanya membahas tentang politik. Betul, kita itu tidak hanya membahas tentang politik. Kita itu di PMI juga membahas tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jurusan kita masing-masing. Kalau kita akademik, kita akan membahas tentang itu semua. Jadi kita tidak melulu tentang politik. Ya, jadi biar kita enak nanti masuknya di teman-teman Rustida, sahabat-sahabat Rustida, kita nanti ke depan. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan kucing. Jadi kita akan membahas inputnya nanti, kita bagaimana menarik sahabat-sahabat ini yang belum apa-apa ini caranya kita memberikan tawaran bahwasanya PMI itu tidak hanya tentang politik. Nanti kita juga akan menawarkan bahwasanya setelah kita masuk ke PMI kita akan mendapat jaringan dan juga bisa menghubungkan akademik mereka dengan profesi yang akan mereka tempuh. Jadi kita bisa menghubungkan mereka ke dinas kesehatan, menghubungkan dengan rumah sakit yang nantinya mereka bisa bekerja di situ. Jadi tawaran-tawaran seperti itu kita akan tawarkan. Tentunya yang akan menjembatani semua itu adalah PMI sahabat Hasan. Jadi kita memberi tawaran seperti itu. Inputnya seperti itu. Untuk menarik mereka masuk kita memberi tawaran seperti itu. Tidak hanya politik tapi juga akademik. Seperti itu, kita memberikan tawaran bahwasanya ini loh PMI selain politik kita juga bisa memberi jembatan untuk kader-kader PMI yang nantinya setelah lulus dari stikes Rustida ini Mas bisa masuk ke sana, ke dinas kesehatan, bisa masuk ke rumah sakit ini, seperti itu. Tentunya nanti hal ini tidak hanya saya yang melakukan, tapi juga atas bantuan kerjasama dari sahabat-sahabat cabang, Mas Ketum, Mas Hasan, Mas Diki dan juga ketua-ketua yang lainnya juga sahabat. Seluruh jajaran kepengurusan cabang nanti akan membantu bahwasanya sahabat stikes nanti setelah lulus bisa mendapat jalan yang mudah untuk menuju itu sahabat Hasan. Kita memberi tawaran seperti itu. Adapun prosesnya di proses kaderisasi PMI sendiri itu ada kaderisasi informal, formal dan non formal. Nanti kita akan memberikan semuanya untuk sahabat-sahabat stikes yang sudah masuk di PMI setelah maba-maba tadi,
Contohnya kan sudah ada 2 sahabati yang kita PKD kan, kita kawal untuk menuju PKD. Itu kan mereka sudah masuk ke proses tahap selanjutnya di PMI sahabat Hasan. Dan menariknya setelah mereka ikut PKD kemarin, sahabati Ajeng dan sahabati Amanda ini semakin berontak ilmu keingin tahunya semakin memberontak. Mereka minta, "Mas, rekomendasi dong buku apa yang harus kita baca, buku apa yang kita lakuin, apa yang harus kita diskusikan." Mereka tuh sudah mulai terbuka pikirannya. Ya, di proses inilah kita akan membentuk mereka sebelum nanti outputnya mereka arahnya kemana. Di proses inilah kita sahabat-sahabat Diki. Jadi nanti kita setelah memberi tawaran di inputnya tadi, di cara kita menarik mereka, kita di prosesnya ini kita akan memberikan fasilitas-fasilitas nanti, memberikan fasilitas untuk mereka tetap berproses, bagaimana mereka nanti menempa dirinya, bahwasannya mereka akan mendapatkan ilmu pengalamannya di sini. Karena Tan Malaka kan juga pernah bilang itu di bukunya, terbentur lalu terbentuk. Lah, disinilah prosesnya kita akan mengajangi mereka dengan jembar, mewadahi mereka, memberi akses, memberi jalan di sini. Dan tentunya setelah ngomongin itu semua, kita akan, kalau mereka berproses dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan output yang menarik, sahabat Diki. Nah, output inilah yang kita jadikan tolak ukur nanti di Rustida. PMI Rustida akan dibawa kemana ini setelah 46 anggota ini tadi, nanti kedepannya prosesnya seperti apa, baru kita bisa akan melihat perkembangan PMI di Rustida, sahabat. Strateginya gitulah, kita akan menawarkan input, proses, dan outputnya itu tadi dengan tawaran-tawaran yang menarik seperti itu. Gitulah sahabat Hasan. Oke, menarik tadi ketika disampaikan bahwa aset yang nyata bahwa di PMI Rustida ini menjadi gerbang buat kita bahwa PMI yang nggak hanya ngomongin politik gitu. Ini perlu disampaikan juga ke teman-teman kader di PMI Sebanyuwangi bahwa kita punya disiplin ilmu masing-masing. Maka kalau ngomongin PMI, ngomongin organisasi, bukan hanya ngomongin soal politik. Sebelum kita berbicara jauh soal Rustida dan kaderisasi ke belakang, ini ada pertanyaan yang sangat menarik, sahabat-sahabat, khususnya dari tim kaderisasi. Ada beberapa kampus itu yang belum kita kawal PMI-nya gitu. Ada salah satu kampus yang di sana sudah nyata-nyata ada anggotanya, anggota PMI. Kalau tidak salah kemarin mereka menjadi anggota PMI di Rayon Bhinneka dan Uniba kalau tidak salah. Ini di Politeknik Negeri Banyuwangi. Pertanyaan yang paling mendasar, ketika kaderisasi PC PMI Banyuwangi berhasil membuka komisariat persiapan di Rustida yang notabene-nya sebelumnya belum ada PMI, bagaimana dengan kampus yang lain seperti di Poltek yang sudah ada anggotanya seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan selama ini di teman-teman, khususnya di Untak dan juga di Uniba gitu, yang mereka yang lumayan intens juga membarengi teman-teman Politeknik Negeri Banyuwangi gitu. Sesat-set ke Rustida apa gimana gitu loh. Monggo silakan yang mau jawab, sahabat Diki atau Sahabat Hambal itu dulu aja. Silakan sahabat Diki. Ini saya sahabat Diki menjawab. Nanti saya terus. Siap. Ini pertanyaan yang menarik sahabat Hasan. Ini kan ada beberapa teman ini, ada beberapa sahabat Isun Fahmi. Ini pertanyaan dari sahabat Isun Fahmi ya, tadi sahabat. Pertanyaannya tadi kawal terus Poliwangi, sahabat Poliwangi. Perlu kita ketahui sahabat-sahabatku PMI Banyuwangi, bahwasannya di kampus Poliwangi atau Politeknik Banyuwangi itu sudah ada sekitar 15 ya. Iya. Kurang lebih sekitar 15. Banyak anggota di Politeknik Banyuwangi. Mereka itu sudah mapaba dari masa ke masa, tapi mapabanya itu dititipkan ke Rayon Bhinneka, ke Rayon ke Komisariat Uniba. Mereka dititipkan di situ. Ini menjadi pembahasan menarik. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah pernah
berdiskusi dengan sahabat Tupil. Sahabat Tupil itu koordinator aparatur. Oh, berarti Ya, koordinator aparatur organisasi ini sahabat Tupil ini. Oh, mungkin di podcast berikutnya Ya. saya akan menghadirkan. Ya, mungkin habis ini kita bisa menghadirkan sahabat Tupil. Bahwasanya kita sudah mendiskusikan, ya, tahun ini kita punya target, selain di Stikes kita juga punya target di Poliwangi. Kita akan melebarkan sayap di situ. Ya, ini setelah kita bahas, kita menyepakati bahwasanya kita sepakat untuk memasukkan PMI Pak di situ Pak Hasan, sahabat Hasan. Ini kita masih memikirkan strateginya. Karena kita sudah mempunyai anggota dan kader di sana, ini potensial sekali untuk membuka. Kalau kemungkinan di Politeknik ini bisa berdiri komisariat persiapan, ini berarti di Banyuwangi akan ada 9 komisariat, dan ini masih kita perjuangkan. Jadi sahabat-sahabat PC PMI Banyuwangi, mohon doa dan bantuannya agar ke depan kita bisa lancar untuk memasukkan PMI ini ke Poliwangi. Kita akan masuk di sana, bagaimana caranya? Ya, kita akan menawarkan hal-hal yang sama. Kita akan menawarkan hal-hal yang sama seperti kita menawarkan Kita akan menawarkan hal-hal yang sama, sahabat Hasan. Kita akan menawarkan hal-hal yang sama seperti kita menawarkan PMI untuk masuk di Stikes Rusida. Kita juga akan menawarkan hal yang sama, memasukkan PMI ini ke Politeknik. Ya, ini saya harap sahabat-sahabat bisa memberikan dukungan lah kepada kami, baik dalam segi doa, finansial, dan mungkin juga ikut membantu pikiran sumbangsih. Karena kelangsungan PMI di Banyuwangi ini tidak hanya bergantung kepada pengurus PC, Mas sahabat Hasan. Ini juga berhubungan dengan semua elemen yang ada di cabang Banyuwangi, PMI Banyuwangi, baik dari tingkatan rayon, komisariat, dan juga PC, agar PMI ini bisa berkembang. Jadi ini, apalagi ini saya sebagai koordinator kaderisasi, ini sangat menjadi pikiran, menjadi beban. Bukan menjadi beban, ini menjadi tanggung jawab yang sangat luar biasa. Ini nanti kita kedepannya akan memberikanlah gebrakan-gebrakan baru, tentunya dengan kolaborasi dengan sahabat Tupil. Nanti sahabat Tupil juga akan masuk di forum ini. Jadi seperti itu sahabat Hasan. Kita butuh waktu mungkin sebelum akhir periodenya Mas Farid, target kita sudah bisa masuk ke Poltek. Seperti itu, dan kita akan kawal intens dari sahabat-sahabat ini. Jadi saya ini sebelumnya juga ingin ketemu sama anggota-anggota yang sudah mapaba di Stikes itu. Di Politeknik itu. Jadi kita kalau sudah ketemu, kita enak ngobrol bareng, kita ngomongin strategi gitu. Jadi tentunya kita akan masuk ke Pak Rektornya juga nanti. Kita ngomongin PMI di situ, sahabat. Nah, seperti itu. Kita nanti bareng-bareng sahabat untuk PMI di Politeknik, kita bareng-bareng bersama lah pokoknya. Mohon doanya lah untuk PMI Banyuwangi lebih maju, lebih mandiri, dan lebih berkarakter. Itu tagline kita periode ini ya sahabat Hasan. Seperti itu. Mungkin sahabat Diki mau menambah ini. Silakan. Soal pemekaran di Poltek. Kalau sebelum sahabat Diki lanjut, kalau katanya sahabat Fahmi tadi, #kawal Poliwangi gitu. Ya, untuk membahas tentang pelebaran sayap ya, itu cukup menarik. Tapi kita untuk melebarkan itu sekaligus tek banyak itu cukup sulit ya sahabat-sahabat. Jadi kita membagi titik fokus kita pasca Rustida sudah berdiri kemarin, kita fokus insyaallah itu ke Poliwangi, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pengurus cabang, dan umumnya juga menjadi tanggung jawab kita sebagai kader-kader PMII. Nah, untuk job di sendiri itu sebenarnya itu bagian dari aparatur ya Mas ya, aparatur. Tapi kita saling berkesinambungan dan saling mensupport untuk itu. Ini per hari ini itu kita lagi membahas tentang strategi bagaimana kita bisa membangun atau mendirikan komisariat di Poliwangi itu sendiri. Ya, kita membangun jaringan terlebih dahulu untuk
masalah kader ya alhamdulillah kita udah punya kader dan anggota yang di sana. Tapi yang berada di atasannya itu kita masih mengkomunikasikan, insyaallah ya minta doanya seluruh kader Banyuwangi supaya di Poliwangi itu segera berdiri komisariat baru. Insyaallah waktu dekat-dekat ini akan segera kita eksekusi. Begitu ya sahabat Isun Fahmi tadi yang bertanya ya. Dan untuk apa namanya, ada satu lagi Mas tadi katanya kesehatan di mana? Yang kesehatan mana Mas tadi Mas? Oh di kesehatan di Banyuwangi itu ada 2 di Stikers Kota ada Ya. dan juga ada Stikom sebenarnya juga. Ya tapi kita kan kita bagi dulu lah titik fokusnya itu kemana biar enak. Untuk sekaligus itu cukup sulit ya sahabat. Jadi ya itu sih. Terima kasih, mungkin itu dari saya sahabat Hasan. Oke. Sangat menarik tadi pembahasannya ngomongin pemekaran di Politeknik Negeri Banyuwangi juga. Dan kemungkinan berikutnya kalau ngomongin intens soal pemekaran, mungkin tim dari podcast nanti akan menghadirkan biro hubungan apa tadi? Aparatur ya. Karena beliau tentu punya strategi tersendiri gitu ngomongin soal itu. Ngomongin Politeknik Negeri Banyuwangi tadi dan juga Stikes Rustida, apalagi Stikes Rustida sudah ada anggotanya bahkan kadernya. Ini ngomongin permasalahan umum ya Pak tim kaderisasi, bahwa keberlangsungan PMII hari ini itu masih gimana ya, maju mundur gitu. Mungkin jadi strategi di Rustida dan juga strategi di PMII Sebanyuwangi gitu. Karena sepemahaman saya, teman-teman pasca Mapaba 50% mungkin yang bertahan atau bahkan kurang sebenarnya. Apa problematikanya kira-kira apa menurut dari tim kaderisasi? Karena ini bagian dari tugasnya juga, dan strategi apa gitu loh untuk membuat mereka itu bertahan di PMII. Terutama yang Rustida ini, khawatirnya mereka masuk tapi pasca ini ya meskipun tidak sepenuhnya menghilang tapi semangatnya menurun. Strategi seperti apa gitu loh. Dan juga ngomongin PMI umum Sebanyuwangi gitu. Strateginya gimana gitu. Terima kasih sahabat Hasan. Ini pertanyaannya menarik. Ini pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Hasan dan pertanyaan dari sahabat-sahabat dari komentar Instagram ini menarik. Ngomongin tentang kaderisasi, ngomongin tentang perekrutan di PMI Banyuwangi umumnya, kita tahu bahwasannya setiap tahun, setiap periode di PMI Banyuwangi itu kita bisa mendapatkan sekali angkatan itu bisa sekitar 300 lebih Pak. 300. Setiap angkatan. Ya. Kumulatif berarti. Kumulatif semuanya nih, semua. Semuanya secabang ini, se-Banyuwangi. Bagaimana saya tahu hal ini? Saya soalnya sudah survei Pak. Kita masuk ke PMI IAIW Kagung ini setiap Mapaba itu bisa sekitar 150 bahkan bisa sampai 180 anggota baru yang masuk. Kalau di PMI Ibrahimi itu bisa sekitar 100 bahkan sampai 150 juga yang masuk. Di Uniba juga sama. Yang menjadi kendala sekarang ini masih beberapa komisariat yang mungkin agak kesulitan mendapatkan anggota karena di dalam kampusnya ini sendiri ada beberapa bendera Pak. Ada beberapa bendera yang masuk di kampusnya sehingga persaingan dan gesekan-gesekannya ini menjadikan kita untuk sulit mendapatkan anggota di situ. Dinamika internal kampus masing-masing itu. Jadi aku bisa menyimpulkan setiap periode itu bisa mendapatkan sekitar 300 lah anggota baru PC PMI Banyuwangi. PC PMI Banyuwangi. Dan pertanyaannya bagaimana solusinya pasca Mapaba, pasca kita mendapatkan anggota baru kok selalu ada degradasi kuantitas dalam proses ini. Apakah PMI ini kurang menarik? Apakah PMI ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau gimana gitu? Nah, ini betul kan pertanyaannya seperti ini. Jadi ini kita tidak bisa memungkiri
dari hampir semua cabang di Indonesia ini pasti pasca maba itu selalu ada degradasi kuantitas, Pak. Karena apa? Karena ada beberapa anggota yang masuk ke PMI itu karena ingin benar-benar berproses di PMI, sahabat Diki. Karena ingin benar-benar berproses mendapatkan ilmu dan menempa dirinya di PMI. Tapi ada juga beberapa anggota yang masuk karena diajak. Tidak sengaja, tidak sesuai keinginannya sendiri. Masuk karena hanya penasaran, PMI itu apa gitu. Itu. Dan tidak bisa dipungkiri sahabat-sahabat yang seperti itu dengan berjalannya waktu mereka niatnya itu sudah semakin tipis untuk mendalami PMI karena mereka tahu PMI itu tidak sesuai yang saya harapkan. Mereka ngomong gitu karena mereka itu hanya mengikuti maba saja, tidak melewati proses-proses lainnya gitu. Jadi strategi kami setelah kami diskusikan dengan sahabat Diki dan juga sahabat Ramadan, di tim kaderisasi itu ada 3, Pak. Di koordinator kaderisasi itu ada saya, sahabat Diki dan juga sahabat Ramadan. Kebetulan beliau sekarang lagi pulang ke rumahnya daerah Tegal. Beliau itu sangat luar biasa masalah ilmunya. Kenapa kok bisa hal itu terjadi? Karena menurut mereka PMI tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya kalau mereka ingin mengikuti proses PMI lebih dalam, saya rasa mereka juga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, Pak. Jadi kurangnya semangat dari sahabat-sahabat ini. Jadi artinya belum sepenuhnya nyemplung. Iya, belum sepenuhnya menyemplung. Masih buka pintu aja. Gitu. PMI, kok kosong gitu. Padahal mereka tidak masuk ke dalam lagi. Padahal masih ada di kamar sini. Kamar sini. Kita kan banyak istilah di dalam PMI dan banyak kamar. Ada kamar politik, kamar ekonomi kreatif, kamar bisnis dan kamar kesehatan. Semuanya ada di sini, Pak, di PMI. Di PMI ini ibarat rumah, sahabat Diki. Sahabat rumah yang mana di dalamnya ada banyak kamar. Kalau kita mau belajar tentang ilmu kesehatan, kita masuk ke kamar kesehatan gitu. Kalau kita mau belajar politik, kita masuk ke kamar politik, seperti itu. Ilmu di PMI itu banyak, sahabat-sahabat yang menyaksikan live ini ya. Mungkin bisa disampaikan ke adik-adiknya, ke junior-juniornya. PMI itu banyak ilmu di dalamnya, tidak hanya politik. Mungkin sahabat-sahabat yang mengira PMI itu hanya politik, sahabat-sahabat ini belum masuk ke kamar yang ada ilmu kesehatan. Sahabat-sahabat juga belum masuk ke kamar yang ada ilmu teknik, belum masuk ke ilmu strategi bisnis. Misalnya di sini kita lengkap. Tergantung sahabat-sahabat ini kalau mau proses itu tinggal bilang, Mas, maksudnya bilang ke pengurus rayon atau ke pengurus komisariatnya. Karena harus kita akui proses kaderisasi PMI itu yang paling kuat di takaran rayon dan juga komisariat, sahabat. Jadi anggota-anggota ini bisa tanya ke pengurus rayon dan kepengurusan komisariat, Mas, saya ingin belajar ilmu kesehatan, Mas, saya ingin belajar ilmu bisnis. Nanti saya yakin dari kepengurusannya itu bisa mengarahkan adik-adiknya, sahabat. Jadi tinggal di sinilah kita masuk di PMI. Gimana kita mempertahankan niat kita untuk belajar di PMI? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan niat berproses di PMI? Kita harus memberikan tawaran yang menarik untuk adik-adik kita. Jadi tidak monoton, gerakan kita tidak monoton, tidak melulu tentang politik seperti itu. Mungkin sahabat Diki mau menambahi. Ketika berbicara tentang degradasi kuantitas kader itu, saya teringat seperti ini. Kita analogikan sebuah rokok, ya Mas ya. Rokok itu, kenapa sih kok kita bisa kecanduan itu? Karena ada nikotin kalau nggak salah ya. Karena menikmati dan ada nikotin di situ. Kita coba sekali, 2 kali lalu kecanduan. Nah, begitupun ada alatnya sendiri ya. Begitupun dengan PMII. Bagaimana kita itu membuat candu kader-kader itu terhadap PMII. Dan PMII pun per hari ini harus siap dengan tantangan zaman. Apalagi sekarang di era digitalisasi. Kita akan menghadapi 5.0, era serba digital dan sebagainya itu. Kemarin kan kita
sempat dari cabang itu ketemu itu kerjasama dengan Kemenaker kan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Situ ada pelatihan digital marketing, ada pelatihan apa namanya fotografer dan sebagainya. Nah, desain grafis seperti itu. Dan itu pun kembali lagi ke kader untuk kader. Nah, per hari ini kader itu kadang mikir kok di PMI itu cuma gini-gini aja gitu kan, nggak ada yang lain. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke kepengurusan. Kita sebagai pengurus itu harus bisa memetakan kader ini punya potensi apa, ini ditaruh di sini, ini punya potensi apa ditaruh sini. Apalagi kader-kader yang pasca mapaba di situ, yang masih kalau bayi itu baru diajari jalan. Ketika diajari jalan, ya harus dibimbing dong, harus diarahin dong. Nggak mungkin baru belajar langsung kita lepas, ya jatuh, ya lepas, hilang kadernya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai pengurus, terutama yang ada di cabang ini. Bagaimana kita membuat gagasan program kerja yang di situ bisa mengenal langsung turunnya itu di komisariat, terus ke rayon dan ke kader, begitu. Dari pelatihan digitalisasi dan sebagainya itu. Dan apalagi yang punya potensi kepenulisan dan sebagainya itu kita bikin, kita wadahi. Kadang contoh di kepenulisan, anak-anak yang memang punya bakat, punya minat di kepenulisan itu nggak punya wadah. Mereka pasca menulis mau ditaruh mana penulisannya, tulisannya enggak, karena per hari ini per hari ini, nah berarti otomatis cabang itu harus punya wadah di situ. Kita punya website sekarang, apalagi sekarang kita punya website yang sekelas dengan PB sekarang. Ada PMI ID. PMI ID itu sama dengan websitenya PB. Jadi hasil dari kepenulisan kader itu kita tampung, kita upload di website. Kita upload di website biar semua kader itu bisa mengakses. Itu contoh kecil dari kepenulisan. Ada yang minat di bidang olahraga, ini kita petakan dulu kan tadi. Kita petakan ada yang kepenulisan, olahraga. Dan olahraga, ya kita buat dari kepengurusan itu lomba futsal kayak atau pelatihan kayak. Nggak semua kader itu memang di bidang akademik, ada yang non akademik. Nah, seperti itu. Kalau bukan kita sebagai pengurus yang menjawab itu, siapa lagi gitu kan? Nah, seperti itu ya sahabat ya. Terus ada lagi ya yang di bidang filsafat, contoh ini besok ini di bidang akademik yang filsafat, ibarat ada kader-kader yang hobi filsafat. Itu ada sekolah filsafat yang dilaksanakan oleh PK PMI Ibrahimi. Besok itu di Sempu insyaallah akan dilaksanakan Songgon Mas. Sumber Arum. Nah, itu dibilangin kader-kadernya itu, dikasih tahu bahwasanya ada pelatihan nih filsafat. Ya bagaimana marketing lah, digital marketing itu gimana sih dari pengurus-pengurus itu, terutama kita juga yang ada di cabang ini kan. Nah, terus saya teringat kemarin itu saya sempat diskusi sedikit kan bersama dengan yang pengurus PB PMII. Beliau itu berkata, semakin tinggi kualitas, semakin rendah kualitas, seperti itu. Saya agak gimana gitu kan. Tapi semakin memang kuantitas semakin menurun kualitasnya. Nah, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Nah, maka dari situ, bagaimana kita ngopeni kader yang begitu banyak. Bahkan se-Indonesia ini organisasi eksternal itu yang paling besar itu PMI memang. PMI. Nah, jadi mengopeni orang-orang banyak ini ya harus ekstra, kita ini harus kuat. Anggota yang banyak dengan beribu-ribu beribu-ribu anggota itu. Dan kita pengurus cabang itu cuma 34 pengurus cabang. Maka dari itu kita sebagai bagaimana kita membangun sinergisitas dari pengurus yang paling bawah lah, paling bawah, yaitu pengurus rayon, naik lagi pengurus komisariat, naik lagi pengurus PC dan seterusnya. Bagaimana kita membangun chemistry, bagaimana kita membangun sinergisitas. Kita kesampingkan dulu lah urusan politik. Terkadang itu urusan politik itu yang memecah belah kita. Dan dampaknya itu yang dirasakan oleh kader-kader. Kader-kader banyak hilang.
kelentrengan sana sini. Kadang apa namanya habis maba itu nggak tahu hilang wis kemana wis. Mereka nggak diopeni, nggak diopeni. Dan nah ketika kader itu nggak diopeni, pasti dia akan memilih mencari sesuatu yang lebih baik lagi, contoh ke ormek sebelah ibaratnya, atau enggak aktif di internal kampus yang memang di situ mereka bisa berproses dengan nyaman di situ. Per hari ini kadang kader itu nggak nyaman berproses di PMI sendiri itu. Bahkan saya juga dulu merasakan itu ketika saya berproses dari rayon itu, kadang nggak nyaman, kok gini sih, mereka kaget. Nah, jadi kita kesampingkan dulu lah masalah itu. Mungkin dari itu sih dari saya. Oke. Jadi tadi secara tidak langsung jawaban ya buat teman-teman di komisariat di rayon, khususnya yang baru saja mapaba ke rekrutmen sebelumnya, bahwa kalau sahabat Hambali tadi jelasin bahwa kenapa kecenderungannya teman-teman pasca mapaba itu 50%-nya menghilang. Sahabat Hambali tadi menjawab, kalian hanya membuka pintunya saja gitu. Tidak benar-benar masuk ke dalamnya. Ada apa sih di dalam itu? Sahabat Hambali tadi menjelaskan bahwa di PMI ini multi gitu loh. Bukan hanya ngomongin politik organisasi gitu. Tapi juga ngomongin akademisi. Akademiknya fakultas masing-masing. Misalkan yang teknik yang ngomongin teknik, yang ekonomi yang ngomongin ekonomi gitu loh, seperti itu. Jadi harapannya buat sahabat-sahabat yang nonton live ini yang baru mapaba kemarin dan sudah mulai merasa jenuh di PMI, ayo semangatnya dipompa lagi untuk benar-benar masuk ke dalam gitu loh. Melihat ada apa sih, ada ruang apa saja sih di PMI gitu. Sahabat Diki tadi menjelaskan bahwa pengurus rayon dan komisariat harus membuka selebar-lebarnya ruang berproses yang fair buat mereka gitu loh. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Hambali tadi, bahwa ruang-ruang di PMI itu luas sekali gitu. Bahkan pengurus cabang kemarin sempat melaksanakan program-program yang bekerja sama dengan Kemenaker gitu loh. Ada pelatihan desain grafis, ini buat teman-teman yang suka desain gitu. Ada pelatihan fotografi, konten kreator buat teman-teman yang memang expert di sana gitu. Jadi teman-teman rayon dan komisariat harus membuka ruang-ruang itu gitu. Jangan kaku lagi. Insya Allah ketika kita punya kesadaran akan hal itu, insya Allah teman-teman tidak akan ragu lagi untuk melangkah, itu benar-benar melangkah di PMI gitu. Karena ngomongin kaderisasi juga, bahwa disampaikan di MLS bahwa kaderisasi yang baik adalah ketika mampu beradaptasi dengan zamannya. Ya hari ini adalah zamannya gitu. Zamannya mereka untuk diberi ruang sebebas-bebasnya, mereka mau berproses seperti apa di PMI gitu. Tentu dengan nilai-nilai yang ada di PMI, jangan sampai keluar dari nilai-nilai yang ada di PMI. Selanjutnya kita ngomongin tentang aktivitas yang biasa kita kenal di PMI itu sebagai ngopi, sahabat-sahabat tim kaderisasi. Karena secara tidak langsung sahabat-sahabat tim kaderisasi akan langsung bersinggungan dengan teman-teman komisariat dan rayon di bawah untuk ngajak ngopi misalkan lain. Tapi degradasi yang nyata hari ini bahwa kesadaran untuk ngopi teman-teman di bawah hari ini itu menurun, Pak. Sekalipun ngopi ya hanya main game gitu loh. Bukan diskusi, bukan ngomongin keilmuan gitu. Gitu. Ada degradasi, disadari atau tidak, memang seperti itu nyatanya. Dan juga ngomongin literasi nih, Pak. Literasi kesadaran teman-teman untuk membaca. Gimana ini apakah dengan masifnya teknologi HP, laptop dan lain-lain, internet ini memang membuat sekat yang begitu, membuat jarak itu untuk teman-teman membaca buku? Atau sebenarnya ada literasi digital yang harus dimanfaatkan seperti itu? Mungkin sahabat Diki mau menjelaskan tentang itu gitu loh, problematika itu, dan ngomongin juga
adaptasi kita pada teknologi gitu. Gitu, Pak. Ketika berbicara dengan teknologi kan otomatis kenapa sih kok degradasi intelektual, ibaratnya minimnya literasi kan seperti itu. Ini sebenarnya ya kita yang belum siap dengan perkembangan zaman ini. Sebenarnya ketika kita siap ya, semakin digitalisasi itu semakin canggih, kader-kader itu semakin mudah mengakses buku, ada e-book, e-book. Mau cari apapun ada. Beda dengan zaman dulu yang di situ ya pengen baca ya harus beli dulu. Kalau enggak ya pinjam di senior atau enggak di sahabat yang lainnya. Artinya perkembangan yang seperti ini harusnya bukan malah degradasi, harus pertumbuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa pada hari ini itu degradasi intelektual, minim literasi? Nah itu kenapa? Ya itu kita itu nggak bisa membaca peluang, bahwasanya manfaat digital itu sangat tinggi bagi kader-kader dan sebagainya itu. Kadang saya bingung juga sih, saya kurang paham juga jawabannya itu. Kenapa kok kader-kader itu ketika kumpul bareng-bareng, kalau dulu itu ngopi ya diskusi, kalau sekarang ngopi ya main game, iya kan, main game. Itu kan sebuah kecanduan dari main game. Tapi ketika memang kita sadar terhadap persoalan itu, contoh kita ngopi, orang tiga ini ngopi, nah di sisi lain kita main game, diselangi kita membaca buku, diskusi. Itu kesadaran masing-masing sih sebenarnya. Bagaimana kita membangun kesadaran itu? Karena nyatanya ngopi juga nggak tiap malam gitu loh kan. Kayaknya teman-teman di rayon dan komisariat, ya mereka harus sadar bahwa ya adalah luangkan waktu untuk sama-sama. Nah betul, manfaatkan momen. Ya mungkin nggak merasa nggak butuh itu tadi, mungkin dari saya itu sih belum meneliti juga tentang itu. Udah ya. Ini kalau dari kami dari tim kaderisasi ini sendiri sebenarnya juga pernah membahas masalah ini, degradasi literasi dari anggota dan kader se-Banyuwangi ini ya. Kita ngomongin umumnya aja, umum di Banyuwangi, ngomongin Banyuwangi. Perlu kita ketahui sahabat-sahabat, pernah ada yang mengatakan seperti ini. Untuk kaderisasi pernah ada yang mengatakan seperti ini, sahabat Hasan. Masuk dari pintu mereka dan keluar lewat pintu PMI. Ya. Sebenarnya hal inilah yang awalnya harus kita manfaatkan. Sebenarnya main game itu bisalah untuk kita manfaatkan untuk proses inputnya tadi, proses penjaringan kadernya tadi di situ. Kita kalau mereka suka main game bisalah kita awalnya kita ajak main game itu. Nah, tapi di prosesnya, di langkah selanjutnya kan prosesnya inilah kita harus mulai mengurangi untuk main gamenya itu, sahabat Diki. Karena apa? Kalau sahabat-sahabat anggota ini sudah di Mapaba, lah proses penampakannya kan di sini. Kita itu pas waktu ngopi itu seharusnya tidak hanya bermain game. Bisalah kita pas waktu pertama kumpul 1 jam, 1 jam setengah lah kita bisa manfaatkan untuk main game. Tapi selebihnya kita gunakanlah untuk literasi, kita baca buku-buku yang berbentuk memang buku juga. Kalau kita tidak ada buku itu, kita kan bisa memanfaatkan e-book yang seperti dikatakan sahabat Diki tadi. Jadi enaklah kita manfaatkan digital inilah, masa-masa digital ini kita seharusnya lebih enak memasuki. Kita harus siap lah menghadapi momen-momen 5.0 ini. Kita harus siap. Kalau kita tidak siap ya kita tertindas. Malah kita tertindas oleh teknologi. Seharusnya kita bisa memanfaatkan teknologi, malah kita tertindas secara mental dan juga intelektual, sahabat Diki. Seperti itu. Jadi kita gunakanlah HP ini, kita manfaatkan untuk ambil buku di PDF, kita baca. 1 jam pertama kita maklumilah untuk main game. Tapi untuk selanjutnya kita baca, diskusi. Toh kita ketemu sama anggota dan kader kan nggak setiap hari. Kita ngopi sama anggota kan nggak setiap hari, sahabat Diki. Mungkin dalam 1 minggu 2 atau 3 itu sudah banyak banget itu. Ngopi sama anggota sudah terlalu banyak itu wes. Ya, jadi momen itu harus kita gunakan. Jadi budaya ngopi,
budaya ngopi di PMI sendiri ini seharusnya tetap kita jaga, tapi diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau waktu saya dulu sahabat Diki dan sahabat Hasan, waktu saya berproses di rayon itu ada namanya ada sahabat Aziz waktu itu sebagai ketua rayon Kiai Haji Abdurrahman Wahid Yaida. Di situ beliau itu sangat luar biasa, ngajak ngopi, ngajak diskusi, sehingga proses penanaman intelektual, transformasi keilmuan itu tersampaikan. Ya, namanya sahabat Aziz, itu senior saya, dan beliau pada hari ini sudah meninggal. Jadi kita sejenak lah kita kirimkan Fatihah untuk sahabat Aziz. Al-Fatihah. Amin. Jadi senior-senior yang seperti itu, yang ngopeni adik-adiknya di rayon, adik-adiknya di komisariat, yang benar-benar ngopeni itu sangat luar biasa. Tidak hanya diajak untuk ngopi, main game, itu kan sifat-sifat manusia hedon itu, Pak. Bolehlah kita hedon sedikit, tapi ya kita harus tetap baca gitu, sahabat. Jadi masuk lewat pintu mereka, keluar dari pintu PMI, seperti itu, sahabat. Kurang lebih seperti itu, sahabat Hasan. Baik, terjawab sudah problematika yang hari ini jadi degradasi, khususnya kesadaran literasi, bahwa disampaikan tadi oleh sahabat Diki, perkembangan teknologi ini harusnya bukan jadi degradasi, harusnya malah menjadi sebuah perkembangan kesadaran juga buat teman-teman di PMI gitu. Karena keterbukaan akses, bahwa kalau dulu sahabat-sahabat pendahulu kita pasti untuk belajar mereka membeli buku, tapi hari ini karena perkembangan teknologi, sahabat-sahabat bisa menggunakan e-book, download PDF dan lain-lain. Jadi jangan jadikan teknologi sebagai degradasi kesadarannya teman-teman, seperti itu. Bahwa disadari atau tidak, PMI ini kan organisasi intelektual gitu. Disadari atau tidak, teman-teman harus belajar juga gitu. Jangan cuma ngomongin soft skill. Ya, soft skill tadi disampaikan, itu bagian dari survive kita nanti pasca di PMI. Tapi intelektualitas kita itu perlu dipupuk dengan cara apa? Dengan cara diskusi, membaca dan lain-lain. Dengan ruang-ruang ngopi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tadi, insya Allah kalau cara seperti itu disadari, insya Allah kita tidak lagi degradasi intelektual gitu. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kita pada malam ini. Ya, meskipun gak lama, insya Allah pembahasannya masuk dan jawaban juga terhadap teman-teman di komisariat dan rayon, seperti mempertanyakan pemekaran, kemudian strategi mempertahankan anggota yang baru mapaba dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat yang udah nonton podcast PC PMI Banyuwangi pada hari ini. Sampai jumpa sahabat, mungkin kalau kurang puas dengan jawaban kami, mungkin bisa ngopi lah. Betul. Nah, yaitu pengurus rayon, pengurus masyarakat, bahkan anggota yang baru bisa lah ngajak ngopi. Mungkin sahabat-sahabat ada pertanyaan yang tidak terjawab dan juga tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh tim kaderisasi, mungkin bisa langsung kontak kami untuk ngajak ngopi langsung, karena itu bagian dari budaya kita gitu, budaya diskusi kita. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sudah nonton live PC PMI Banyuwangi pada podcast hari ini bersama tim kaderisasi. Saya sebagai host, moderator, secara tidak sengaja moderator, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.